Nah, kemarin ada yang bahas tentang apa? Ada yang bahas sumber Tahapan generalisasi. Tahapan wis paham burung? belum Generalisasi burung ya. tidak Nek sumber wis paham ya. paham. Nah. Jadi kemarin kita sudah bahas alat dan sumber pengetahuan. Saya ada bahas alon-alon aja. Kan nenek pengetahuan itu terletak pada diri manusia. Manusia supaya dia memperoleh pengetahuan, dia harus punya alat untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Alat itu adalah indra dan rasio. Indra dan rasio ini ada pada diri manusia. Sumbernya itu alam dan akal sebagai rasio. Kenapa kok alam? Karena berhubungan dengan alat yang dia pakai. Alatnya yaitu indra. Kenapa kok rasio? Karena berhubungan dengan alat juga yang dia pakai. Alatnya yaitu akal. Nah, ini dia berhubungan dengan sesuatu yang bersifat non materi. Alat akal sebagai alat itu. Maka kita menyebutnya akal sebagai sumber karena nggak ada padanan lain, atau super rasio lah, atau F2 terserah. Jalurnya begitu. Jadi ada alam, ada akal sebagai alat ya. Terus ada akal sebagai sumber. Nah, tengah-tengah antara alam dan akal itu adalah indra. Karena nggak mungkin akal langsung berhubungan dengan alam. Akal harus berhubungan dengan indra dulu baru dia bisa berhubungan dengan alam. Nah, apakah persepsi itu memiliki tahapan-tahapan? Atau pengetahuan itu memiliki tahapan-tahapan? Kalau kita sudah tahu alatnya, sudah tahu sumbernya, kenapa kok model pengetahuan itu beragam? Ada pengetahuan yang bertipikal non material, dan ada pengetahuan yang bertipikal material. Kan berarti kan banyak kategori pengetahuan. Ada pengetahuan baik, ada pengetahuan buruk, ada pengetahuan yang logis ya, ada yang tidak irasional, ada yang banyak ya. Nah, apakah pengetahuan itu memiliki tipologi? Nah, tipologi pengetahuan itu apakah memiliki derajat atau tingkatan-tingkatan? Nah, menurut filsafat Islam ya, yang kita pelajari sekarang karyanya Mutahari, bahwa pengetahuan itu dia itu memiliki tahapan. Jadi ada segmentasi pengetahuan yang disebut sebagai tahapan indrawi. Dari segmentasi pengetahuan yang disebut tahapan indrawi. Nah, ada juga segmentasi pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan rasional. Jadi ada dua tahapan pengetahuan, dua model pengetahuan. Tahapan pengetahuan indrawi itu juga disebut sebagai tahapan pengetahuan yang bersifat sederhana. Tahapan sederhana. Kalau tahapan rasional itu tahapan dalam atau mendalam, atau yang pertama itu sederhana atau dangkal, yang kedua itu dalam ya. Pengetahuan mendalam itu tahapan rasional. Kenapa pengetahuan indrawi disebut tahapan sederhana atau tahapan dangkal? Karena sejak kita lahir terus akal kita mulai aktif atau belum aktif ketika kita masih kecil, pengetahuan indrawi itu mudah kita peroleh atau sudah ada bahkan di saat pengetahuan rasional kita belum aktif. Jadi ini berhubungan dengan persepsi indrawi. Itu biasanya dimiliki oleh anak-anak kecil gitu. Ini satu tahapan.
sampai dewasa kita masih punya tahapan pengetahuan indrawi itu. Sampai dewasa itu tahapan pengetahuan yang terakhir. Terus seiring berjalannya waktu, ketika kita bisa menganalisis, akal kita sudah mulai aktif, kita memiliki tahapan pengetahuan yang kedua, yaitu tahapan pengetahuan rasional. Jadi dia bisa mereka ini ya, tahapan rasional sama tahapan indrawi bisa dianggap sebagai tingkatan pengetahuan. Kalau kita mengikuti urut-urutannya, misal dari kecil sampai dewasa tahapan pengetahuan indrawi sampai rasional, atau kadang dia bukan tingkatan tapi memang sejak awal sudah kita miliki, kita bisa mengerjakannya dua sekaligus misalnya. Tapi dua-duanya itu misal entah itu tingkatan atau bukan, yang jelas kita tahu ada tipologi tahapan pengetahuan atau segmentasi pengetahuan. Sampai sini paham nggak kira-kira? Lagi paham ya, intinya mengontrol ini. Nah, ketika orang memutuskan sesuatu berdasarkan tahapan indrawi, maka sebenarnya dia memutuskan sesuatu berdasarkan batasan-batasannya yang tidak bersifat universal. Karena tahapan indrawi itu selalu berkaitan dengan persatuan empiris atau partikular. Maksudnya ya, itu berkaitan dengan pengalaman. Nah, pengalaman kita kan terbatas, kita tidak mungkin mengalami seluruh kehidupan. Misal cantik sama dengan, kalau kesimpulannya masih indrawi, seperti orang Korea. Nah, itu kan memiliki watak generalisasi atau partikularisasi. Karena ada yang mengatakan cantik itu juga tidak seperti orang Korea. Nah, kesimpulannya yang mengakui bahwa cantik itu seperti orang Korea, itu berarti kan kesimpulannya yang tergesa-gesa, apalagi dipaksakan. Wah, itu jadi gerakan radikalisme kesimpulan terhadap orang-orang cantik bahwa itu harus seperti orang Korea. Di wilayah agama kadang itu juga terjadi. Agama sama dengan sholat, zakat gitu. Kalau tidak sholat, kalau tidak zakat, sesat. Itu. Nah, dibungkus dalam gerakan material. Nah, begitu ya. Pada satu sisi kita mempercayai bahwa sholat, zakat itu bagian dari Islam, tapi di sisi lain kita juga harus membuka kemungkinan rasional untuk menilai sesuatu, kan begitu. Memang kita tidak bisa terlepas dari material ya, hukum material, maka itu juga harus diterima. Tapi pada satu sisi kita juga harus sekaligus rasional. Tahapan indrawi. Seluruh tahapan dengan kesimpulan indrawi pasti bersifat partikularitas, nggak mungkin dia bersifat universal, terbatas. Apa meneng? Kamu harus bijak bro, kamu harus rapi, kamu harus pakai sepatu, harus potong rambut. Nah, itu kan mengukur bahwa kerapian itu ditentukan pada hal yang bersifat partikular atau materi. Dan itu kan biasanya kesepakatan, nggak hakiki. Hari kalau kurang kendengar itu apa? Mosok apa nang kampus sandalan. Oh, no kan biasanya ngono. Nah, akhirnya menjadi norma umum. Kalau tahapan rasional itu adalah tahapan di mana watak-watak indrawi itu sudah tidak ada. Jadi sudah menjadi satu persepsi universal. Itu namanya tahapan rasional. Jadi apa itu misalnya cantik? Maka dalam satu pengertian yang bersifat rasional, cantik itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi indrawi. Cantik itu ya cantik itu ada yang bersifat, ada yang mengatakan cantik itu seperti orang Korea satu sisi, tapi cantik itu salah satu bentuk kecenderungan orang terhadap sesuatu. Nah, misalnya gitu ya. Jadi satu definisi hanya dibatasi pada konsep, tidak merujuk pada satu bentuk tertentu. Cantik itu satu konsep
yang orang-orang itu cenderung pada seseorang yang diinginkan misalnya. Nah contohnya kita yang orang Jawa cenderung suka orang Jawa, cantiknya orang Jawa kan gini itu, tapi orang Sumatera berbeda. Tapi yang sama adalah dia memiliki kecenderungan untuk terhadap satu objek, meskipun objeknya berbeda. Nah kalau tahapan indrawi cantik itu seperti orang Jawa, wis dikunci di situ, langsung. Tahapan rasional dia kehilangan watak-watak indrawinya. Kenapa dia kehilangan watak-watak indrawi? Karena ada analisis di dalam akal kita. Tapi analisis itu kan juga perlu sumber-sumber yang bersifat indrawi. Karena kan berasal dari indrawi juga cantik itu. Tapi dia indrawi yang sudah kehilangan persepsi indrawinya menjadi persepsi rasional, persepsi baru lah. Nah. Lalu ketika kita menilai sesuatu misalnya sudah ada tahapan rasional, tahapan indrawi yang maka generalisasi pengetahuan itu dalam posisi ini harusnya itu memuat dua unsur tahapan itu. Dia memiliki watak rasional sekaligus partikular. Tapi begini, ketika kita ada watak rasional, universal maupun partikular ya, itu bukan berarti hanya terbatas partikular yang kita maksud. Nah, misal cantik itu orang Jawa, bagi orang Jawa. Tapi ada kemungkinan cantik yang lain. Itu generalisasi atau tasdik, penilaian pengetahuan itu harus memuat dua unsur itu, rasional sama partikular. Lalu dari mana munculnya generalisasi pengetahuan? Dari mana? Pertama dari persepsi indrawi. Generalisasi pengetahuan yang disandarkan atas persepsi indrawi murni. Jadi generalisasi pengetahuan yang selalu mencari contoh-contoh di alam. Misal apa itu cantik, langsung diambil contoh di alam. Itu. Jadi, cantik adalah akhirnya didefinisikan. Dari fenomena yang ditangkap indera. Itu generalisasi pengetahuan. Ini penting loh boleh nanggone LK loro. Halo iya mas. Yang kedua arsip. Dari mana munculnya generalisasi pengetahuan? Dari rasional. Dari persepsi rasional. Tapi cantik yang muncul dari persepsi rasional itu hasil dari abstraksi terhadap persepsi indrawi. Ketika indera berpapasan dengan hal-hal yang bersifat material. Persepsi rasional ya, generalisasi pengetahuan yang bersifat rasional itu mengandung 4 prinsip kemarin. Ngerti kan prinsip-prinsipnya? Identitas. Misal begini. Sudah dijelaskan enggak? Nah, ketika kita melihat botol ya. Pertama, kita menyadari ada identitas terhadap benda ini yang disebut botol. Itu. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa ada benda selain botol, sehingga kita bisa membedakan mana botol dan mana yang bukan botol. Jadi dalam satu sisi dia ada identitasnya, di satu sisi yang lain dia juga ada prinsip non kontradiksinya, ya, di mana tidak mungkin ada botol sekaligus bukan botol. Nah, ini juga bisa menjadi alat lempar kan sebenarnya botol ini. Apakah ini alat lempar sekaligus botol? Tidak mungkin, karena dia akan menjadi botol ketika
dalam kesadaran untuk minum, dan akan menjadi lempar ketika kesadaran minumnya sudah nggak ada, berjibat untuk lempar. Itu namanya non kontradiksi. Dalam satu objek yang sama, batasan gunanya juga sama, tidak mungkin ada pengetahuan yang menumpuk dalam dua pengetahuan yang menumpuk dalam satu objek. Ya, dan identitas dan non kontradiksi. Sama seperti generalisasi pengetahuan, ada identitasnya dan tidak boleh berkontradiksi. Misal, nah yang sering berkontradiksi itu cantik pada wilayah material. Misal gini, cantik. Oh, cantik itu ya tinggi langsing, bro. Loh kok dia mengatakan gemuk dan pendek, kontradiksi dong. Nah, misal gitu. Padahal harusnya tidak berkontradiksi. Jadi kita lacak sampai kemudian oh ternyata sebenarnya meskipun ada dua objek yang berbeda itu tidak berkontradiksi. Gitu. Dari persepsi rasional mengantarkan kita pada satu kesimpulan yang bersifat universal, kebenaran yang bersifat hakiki lah, yang dari landasan-landasan yang bersifat material. Itu generalisasi pengetahuan. Jadi generalisasi pengetahuan dia juga ditentukan atas persepsi indrawi pertama sebagai input ya. Kedua, dia kemudian ketika mengeluarkan satu statement atau pendapat atau penilaian, maka generalisasi pengetahuan bisa berwatak rasional. Nah, harusnya kalau kita mau mencapai satu kebenaran hakiki, kebenaran yang sejati, persepsi generalisasi harus diarahkan pada apa? Pada unsur-unsur yang bersifat universal atau rasional. Ya, karena kebenaran hakiki adalah kebenaran yang bisa diaju oleh semua orang. Bisa diterima. Iya. Nggak hanya diterima ya, tapi diaju. Disadari kebenarannya. Jadi secara universal. Misal Tuhan. Tuh. Bagaimana apa bukti Tuhan? Bagaimana dia bisa menjadi satu tolak ukur untuk semua umat? Bisa dibuktikan maksudnya. Maha kasih. Hah? Maha kasih. Apa? Maha kasih. Maha kasih kok. Maha sayang. Nah, harus tahu. Universal. Harus bersifat universal. Tapi juga punya landasan material. Tapi landasan material ya meskipun tidak mewakili, tapi dengan landasan material hal yang bersifat universal itu menjadi punya acuan. Ada pertanyaan dari sini. Paham nggak kira-kira? Paham ya. Nah, generalisasi pengetahuan kan berarti kita mencari apa? Ini generalisasi apa? Cara mencapai satu kesimpulan terhadap pengetahuan, ya kan? Kesimpulan itu memiliki watak indrawi sekaligus rasional. Nah, kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang memiliki watak rasional yang universal. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita tahu bahwa kebenaran itu sejati atau tidak? Atau hakiki atau tidak? Benar atau tidak? Nah, itu. Bagaimana kita tahu? Kita sudah tahu kalau tahapan ada dua dan generalisasi pengetahuan bahwa pengetahuan itu harus berwatak rasional, ya. Lalu dari mana kita tahu bahwa pengetahuan yang kita peroleh itu benar atau tidak? Kan sudah tahu tahapan sama jenisnya. Cuman indikatornya kan belum. Lalu pengetahuan yang benar itu kita tahunya dari mana? Misal dulu Soekarno itu ada. Apa jaminannya kalau pengetahuan itu benar? Nabi pernah ada misal. Apa jaminannya? Nah, itu. Berarti kita bicara ketika kita bicara apa jaminannya, maka kita membahas tentang neraca pengetahuan atau alat ukur untuk menilai itu. Iya, parameternya. Tolak apa ya? Lalu apa itu benar?
itu kan gitu. Berarti harus ada tolak ukurnya. Komponen-komponennya bisa kan tinggal tolak ukurnya untuk menilai bahwa pengetahuan kita itu benar atau salah. Apa neracanya? Neraca dari pengetahuan kita. Neraca bahwa pengetahuan kita ini bisa mencapai kebenaran. Apa neracanya? Apa tolak ukurnya? Apa timbangannya? Ya. Atau atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Neraca yang kayak gimana? Dalam ilmu filsafat, pembahasan tentang neraca ini juga tidak jauh dari persepsi indrawi maupun rasional pilihannya. Misal orang-orang Marxis misal itu mengatakan bahwa neraca pengetahuan yang benar adalah empirisme. Maksudnya segala sesuatu yang bisa diaju. Jadi neraca kebenaran adalah eksperimentasi, yaitu uji lab. Itu orang-orang materialis ya, salah satunya mungkin Marxisme. Neraca kebenaran adalah uji laboratorium atau eksperimentalisme, pengamatan langsung terhadap satu objek, observasi lah. Itu neraca pengetahuan. Tapi neraca pengetahuan itu ternyata observer itu ternyata memiliki banyak terjadi banyak terjadi hal-hal yang bisa dikritik ya. Apakah kemudian empirisme bisa dijadikan satu-satunya neraca kebenaran? Padahal kalau kita menganut pada masa pengalaman ya, kan juga ada watak rasionalnya. Meskipun ketika kita menyimpulkan bahwa yang benar itu empiris misal, bukankah itu watak rasional karena menyimpulkan? Indra tidak pernah menyimpulkan, Indra hanya menangkap. Jadi persepsi indrawi itu dalam neraca pengetahuan itu juga dianggap sebagai satu bentuk neraca. Tapi apakah persepsi indrawi itu sebagai satu-satunya neraca kebenaran? Kan tidak. Tokohnya banyak ya. Salah satunya Marx tadi, atau John Locke ya, atau David Hume. Itu orang-orang yang mengakui bahwa neraca pengetahuan yang benar itu adalah eksperimentalis. Padahal hasil dari eksperimen selalu dibantah tiap tahun. Dan neraca pengetahuan akhirnya diarahkan pada probabilitas. Objek atau variabelnya relatif. Ada bukti baru, ada data baru, berubah lagi. Artinya kan neraca itu mengatakan pada kebenaran yang terus berubah dan sampai kapannya kita nggak tahu. Tapi dalam kata lain, neraca pengetahuan itu bersifat parsial ya. Karena dia meletakkan hal yang bersifat temporer pada persepsi indrawi tadi. Ada pertanyaan tentang neraca. Lalu apa yang harusnya kita jadikan neraca pengetahuan untuk kita bisa mencapai satu kebenaran yang hakiki, yang universal, yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan material? Kalau pengetahuan material sudah dijelaskan sejak awal kan, berarti kita harus tahu akal sebagai neraca, ya kan? Jadi kalau neraca indrawi dianggap sebagai neraca empiris, dianggap sebagai hal yang bersifat temporer atau terus berubah atau tidak ada yang pasti atau spekulatif, maka neraca itu belum cukup. Nanti ada neraca yang lain karena sejak awal kita menerima adanya rasio, maka kita harus gali apa makna rasio di situ. Nah, rasio di situ memiliki posisi secara pengetahuan ya, itu bisa dikategorikan sebagai akal sebagai neraca. Ada watak akal sebagai neraca. Taman neracanya persepsi indrawi eksperimentalis ya, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya kebenaran karena hasil dari
pengamatan laboratorium selalu ada kalkulasi. Nah, kebenaran kan tidak kalkulatif. Probabilitas, misal keraguan atau skeptisisme itu bagian dari wacana-wacana apa? Neraca pengetahuan. Lalu apa yang bisa dijadikan sebagai neraca dalam akal kita? Prinsip-prinsip apa? Nah, prinsip yang bisa dijadikan neraca pengetahuan adalah yang untuk menilai benar dan salahnya adalah prinsip sebab akibat. Kausalitas. Kausalitas sebagai neraca pengetahuan sebenarnya, bukan eksperimentalis. Kausalitas sangat membantu kita untuk mencari benar dan salahnya dari akal maupun dari kenyataan. Nah, kausalitas ini itu letaknya tidak di alam, bukan persepsi indrawi. Dia persepsi mental, tentu hasil dari abstraksi kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat indrawi. Tapi kausalitas sendiri sebagai satu prinsip itu dia mandiri sebagai neraca pengetahuan. Seringkali begitu. Biasanya kalau dalam logika hukum itu, ini pernyataannya gak runut, gak ono sebab akibatnya. Nah, berarti kan sebab akibat sebagai neraca bahwa dia itu salah. Nah, ini bicara yang ngono, ini kok melompat. Sebab akibatnya kacau ini ya, itu generalisasi. Neraca pengetahuan sebagai kausalitas. Kausalitas sebagai neraca pengetahuan. Jadi itu. Nah, sekarang kita kilas balik sampai neraca pengetahuan ya. Supaya jelas. Jadi diskusi tentang fitrah dasar manusia yang ingin bebas ya, terus dibelenggu sama ideologi, akhirnya beranggapan bahwa fitrahnya terhambat. Kan awalnya begitu. Nah, jadi kita itu seringkali ingin menyandarkan sesuatu, nah, tapi karena ada ideologi terus menganggap itu menghambat. Lalu bagaimana caranya fitrah kita itu bisa bebas, sebebas-bebasnya? Oh, ternyata pada faktanya dia untuk bebas dia juga perlu terikat terhadap sesuatu. Salah satunya ideologi. Nah, ideologi yang benar itu harusnya bagaimana? Harusnya juga memiliki pandangan yang benar, pandangan yang benar, dan cara melihat yang benar juga atau epistemologi. Nah, epistemologi pada diri manusia itu hanya dua, ya indranya dan akalnya. Dalam konteks pengetahuan, kalau dalam konteks hati itu urusan lain ya. Nah, alat itu ada dan memang diberikan Tuhan pada manusia, mata dan hasil. Ketika mata berpapasan dengan modus pengetahuan ya, maka dia pasti berpapasan dengan hal yang bersifat material. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua yang bersifat rasional. Ketika abstraksi material sudah melepaskan watak-watak indrawinya. Misal prinsip sebab akibat. Nah, generalisasi pengetahuan harusnya mengandung ini hal-hal yang bersifat universal tapi tidak kehilangan partikularitasnya. Ada contohnya. Jangan sampai partikularitas diuniversalkan. Itu bahaya. Ngebom ya. Ada pertanyaan? Ya. Ketika seharusnya kausalitas menjadi atau digunakan sebagai neraca ilmu pengetahuan, neraca pengetahuan. Pertanyaan saya adalah, apakah orang-orang skeptisisme itu memakai kausalitas sebagai neraca pengetahuan? Iya. Karena hubungannya dengan probabilitas kan? Iya, tetap. Dia akan menggunakan neraca dalam penelitiannya untuk mencari runtutannya. Apa yang menyebabkan eksperimen itu begitu? Kan begitu kira-kira. Iya. Kan kita memandang bahwa kausalitas sebagai neraca yang universal. Artinya orang-orang relativis atau eksperimentalis juga menggunakannya karena bersifat universal. Tapi kausalitas yang kita maksud di sini itu berwatak rasional, bukan material. Terus bagaimana cara menarik dari kausalitas
menjadi kebenaran yang menjadi pengetahuan yang benar. Nah, itu nanti kan Melompat itu. melompat kan ada kebenaran hakiki. Iya. Kita disiplin dulu di Riko. Nah, jadi sebenarnya kebenaran itu hubungan antara sebab dan akibat. Antara yang satu dengan yang lain. Ya hubungan. Kalau tidak berhubungan maka tidak benar. Kalau tidak ada hubungannya. Nah, belum. jadi sebab kausalitas itu sebagai neraca. Ada sebab dan ada akibat. Nah, kebenaran ini hubungannya. Kalau kebenaran, ya ada hubungan kebenaran tapi tidak mempertemukan antara sebab dan akibatnya, tapi sebab satu dengan sebab yang lainnya, maka tidak terjalin pernikahan antara, atau pernikahan itu pernikahan sedarah. Ya. Gampang cerai kalau sudah dirunut, ini akan digugat oleh bangsa Indonesia. Karena akan menghasilkan konflik ya. Jadi watak kausalitas sebagai neraca pengetahuan ini bersifat universal ya. Tapi orang barat atau maksud saya orang-orang materialis tidak mengakui bahwa kausalitas itu memiliki watak rasional. Dia murni empiris. Bersifat material. Nah, kita bisa punya argumen begini. Misal sebab akibat itu hanya kesan dari kenyataan. Dia tidak sejati. Lalu apa itu kesan? Dia sejati atau tidak? Kita bisa bertanya di situ. Misal tokohnya David Hume. Dia bilang bahwa persepsi kita terhadap kausalitas itu adalah asosiasi ide atau kesan terhadap ide yang bersifat material. Lalu apa itu kesan? Kita bisa bertanya. Misalnya gini, maka menurut jargon orang-orang empiris, guru terbaik adalah pengalaman. Padahal tanpa hal yang bersifat rasional, kamu tidak bisa menyimpulkan dia baik atau tidak, dia guru terbaik atau tidak. Misal begini, ya sering dicontohkan, aku dari Gubeng Artajaya ke Bungur berapa jam? Menurut pengalaman saya itu 1 jam. Terus kamu tanya, maka pengalaman saya itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menghubungi memberikan kamu nasihat atau saran. Pasti 1 jam. Pertama, kamu belum mengalami perjalanan itu. Lalu kenapa saya harus memberikan kamu saran? Pak, pada posisi ini 1 jam ini hal yang saya alami, ya kan? Pada wilayah dia tidak dialami, maka dia harusnya bersifat rasional pada posisi dia. Kalau saya memberikan saran, kita menganggap ini sebagai data yang benar bahwa maksudnya tetap dianggap sebagai satu data probabilitas, tapi tidak dianggap sebagai satu kebenaran dari absolut mutlak. Satu contoh ini dalam kepentingan untuk menunjukkan bahwa dalam kesimpulan yang bersifat empiris juga ada watak rasional, gitu ya. Contohnya 1 jam. Makna 1 jam itu apa? Berarti kan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kan watak rasional, bukan watak empiris. Kalau jalan ya jalan aja, jangan menyimpulkan 1 jam. Itu. Jadi ada watak rasional. Karena ya itu tadi kan indra tidak mengambil kesimpulan, dia cuma merekam apa adanya. Persepsi indra. Bahkan di laboratorium itu perlu adanya analisis ya. Perlu adanya kerangka berpikir rasional untuk mencari runut-runutan dari sel satu ke sel yang lainnya, berhubungan atau tidak. Jadi berhubungan itu adalah pertemuan atau yang kita sebut benar ya, secara benar itu pertemuan antara sebab dan akibat yang saling berkelindahan, yang saling padu. Muara.
itu kan cinta, hubungan sebab akibat. Lah ya ngono. Dari sini kausalitas sebagai neraca kebenaran. Tidak bisa dibalik. Nah, pandangan orang-orang relativis mengatakan kebenaran itu bersifat relatif. Landasannya. Lalu atas kebenaran yang bersifat relatif itu sejati atau tidak? Hakiki atau tidak? Pernyataanmu yang mengatakan kebenaran itu bersifat relatif, itu kan harusnya juga bersifat relatif, maka jangan diniscaykan. Kenapa kok dimutlakkan? Terus ya udah kita relatifkan aja. Lalu yang mutlak itu relatif berarti. Sama saja ada ketunggalan pada posisi itu. Dari neraca pengetahuan di situ ya kita menentang kausalitas. Biasanya yang hukum kan dicari runutan kausalitasnya. Neraca pengetahuan itu akal, bukan analogis, tidak bersifat. Karena dia bersifat akal, maka tidak bersifat analogis atau kias lah bahasa Arabnya. Kias. Misal kamu punya pengalaman apa dijadikan hukum untuk wilayah apa misal. Padahal pengalamanmu dan wilayah apa itu berbeda. Ya debatnya Mas Kalau Rafis. ini maaf agak melebar, tapi dalam tatanan substansinya ini jurisprudensi harusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum. Iya, tidak bisa dijadikan dasar hukum kalau dia tidak memiliki watak rasional. Kalau kita berkaca pada sejarah, boleh sebagai satu kebijaksanaan, tapi kemudian dia dijadikan satu asas hukum, ini tidak boleh. Makanya jurisprudensi biasanya di akhir-akhir Ketika tidak ada lagi, diambil satu jurisprudensi kebiasaan. Dalam filsafat Islam, makanya sejarah itu ditaruh paling belakang. Itu sebagai dasar hukum. Iya, dasar hukum dalam aktivitas masyarakat. Yang paling akhir setelah misal empirisme, terus rasionalisme, logika, intuisi dan sejarah, hati dan sejarah yang paling dalam mutahari itu neraca kebenaran. Misal neraca benar jelas sebab akibat. Lalu apa tandanya? Kita kan sudah tahu neracanya ya, bahwa ini itu benar. Sudah menggunakan neraca, sudah tahu jelas alat dan sumbernya, sudah diangkut di track ya. Apa tandanya bahwa ini memang Benar. Apa tanda kebenaran yang sejati? Sudah ada neracanya. Misal ini pas, misal. Apa tandanya kalau itu memang sudah pas? Apa tandanya? Berarti kan ada satu tanda atau angka kan? Berarti yang bayang kita bahwa neraca itu adalah mistar, ada angka. Muncul angka. Ada angka bahwa ada segmentasi angka. Bahwa itu tanda kalau sudah menyentuh angka 3 berarti benar. Dalam logika mistar loh ya. Apa tanda kebenaran? Apa tanda kebenaran? Pengetahuan tentang tanda. Sudah ada neracanya, neraca kebenaran, bahwa neraca kebenaran itu sebab akibatnya, hubungan sebab dan akibat itu bisa menghasilkan satu bentuk kebenaran. Tapi tidak semua ada sebab dan akibat kan menghasilkan satu kebenaran. Bisa sebabnya keliru atau akibatnya keliru, tapi dia meyakini itu sebab akibat. Lalu apa tandanya itu benar? Tanda pengetahuan tentang tanda. Saat dulunya dia menilai benar dan salah, kita harus selesaikan dulu pengetahuan tentang tanda kebenaran. Tanda kebenaran yang mengandung satu unsur sebab akibat sebagai satu neraca, yang juga memiliki basis pengetahuan material sekaligus rasional. Sampai sini ada pertanyaan?
paham nggak kira-kira? Harus. Nah, dia gurung bahas tanda ya sih sampai neraca. Iya. Itu apa tuh bisa tanda? Tanda agak sedikit abstraksi mental. Agak sedikit apa? Iya. Penting alurnya wis paham. Berarti lek enek wong menilai sesuatu tapi gak jelas akal ya sebab akibatnya, maka itu pasti logika falasi pasti nih. Cacat logika. Nah kok makanya kenapa kita perlu untuk belajar apa mantik untuk menghubungkan antara sebab dan akibat, banyak variasinya. Makanya mereka epistemologi itu logika. Dengan premis-premisnya. Deduktif. Dan banyak sekali itu. Ditentukan persepsi-persepsinya. Berarti ini juga masalah belajar silogisme juga ya nanti. Iya kan satu bagian dari mantik kan silogisme. Nah itu ada premis 1, premis 2 mayor minor terus silogisme. Premis minor mayor konklusi. Itu kita kenapa harus disiplin belajar itu? Nah, supaya neraca kita semakin terasa. Neraca sebab kita bisa menghubungkan sebab yang terhadap akibat tidak sepragmatis orang pada umumnya menghubungkan itu, tapi memang punya watak karakter intelektualitas. Sering terlatih. Wes ada sing kok. Berarti besok tanda dari beneran hakiki terakhir kata. Atau tanda dulu lek. Kau akan direview ya, terus neraca. Ada pertanyaan? Ya. Kau no? Cukup. Wes ya, berarti tak tutup nang kene ya. Cukup. Wes. Sebenarnya sudah tolong saking. Yakin bisa sampai. Saking. Yes, pokoknya ngono tentang neraca, kok habis itu pengetahuan tentang tanda dan kebenaran hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.